Supreme Martial God Technique. Bab 2221-2230. Bab 2221 ini adalah bintang Tianlong. Berbicara tentang ini, penguasa kota Parubaya ragu-ragu untuk berbicara. Sepertinya kata-kata itu ada di bibirnya tetapi dia tidak berani mengucapkannya. Apa? Wu Yun bertanya dengan cemberut. Namun, tidak peduli dari penampilan orang-orang di sekitarnya, atau dari cara penguasa kota Parubaya itu ragu-ragu untuk berbicara berkali-kali. Kurang lebih, Wu Yun sudah bisa menebak beberapa kemungkinan. Hanya saja dia tidak berani terlalu yakin. Namun, tak lama kemudian, keraguannya terjawab. Setelah beberapa saat, penguasa kota Parubaya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, Tuan Klan Dewa, kita di sini di bintang Tianlong. Sekarang, giliran Wu Yun yang bingung. Saat dia mendengar penguasa kota Parubaya berkata bahwa ini adalah Tianlong Star. Wu Yun tercengang. Sebelumnya, dia membuat tebakan berdasarkan ekspresi semua orang dan keadaan penguasa kota Parubaya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menebaknya, dia tidak akan pernah menduga bahwa dunia bintang tempat dia berada saat ini adalah bintang Tianlong yang ingin dia temukan. Pikirkan kembali sebelumnya. Di dalam sarkofagus, leluhur dari sekte penguasa binatang tiba-tiba memberitahunya bahwa Dewa Bela Diri ada di bintang Tianlong. Lalu suruh dia bergegas keluar dan meninggalkan sarkofagus. Dan setelah dia meninggalkan sarkofagus, satu-satunya bintang terdekat yang dia lihat adalah tempatnya saat ini. Kukira itu hanya kebetulan. Kini tampaknya semua ini bukan hanya kebetulan. Apakah itu roda keberuntungan sialan itu lagi? Wu Yun berbisik diam-diam. Suatu kebetulan, jika tidak direncanakan, dia tidak akan bisa mempercayainya. Tentu saja, entah itu direncanakan atau hanya kebetulan. Itu tidak akan membuat mood Wu Yun saat ini berubah dengan cara apapun. Majikannya Wu Lingtian ada di Tianlong Star. Meskipun dia belum menyaksikan ini dengan matanya sendiri, dia bisa merasakan bahwa leluhur dari sekte mastering binatang tidak akan dan tidak perlu berbohong padanya. Mungkin ada alasan lain dia datang ke Tianlong Star. Tapi setidaknya fakta bahwa tuannya ada di sini memang benar. Tuan Klan Dewa, ada apa denganmu? Melihat Wu Yun tenggelam dalam pikirannya, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tuan Kota Parubaya bertanya lagi dengan nada penuh ketakutan. Mungkin, dia khawatir apakah kata-katanya akan membuat marah Wu Yun. Tentu saja Wu Yun tidak tersinggung. Dia bahkan sangat bahagia saat ini. Sebab, Tianlongsing telah ditemukan. Tentu saja Wu Yun tidak langsung menjawab. Dia merenung sejenak dan melihat orang-orang di sekitarnya, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa lagi dia tanyakan di depan banyak orang. Bukan karena dia takut ketahuan. Tapi itu tidak perlu. Ayo pergi ke rumah tuan kotamu dulu. Wu Yun berkata dengan ringan, lalu melompat dan terbang menuju rumah tuan kota di kota Fanji. Mata semua orang menoleh dengan cepat saat sosok Wu Yun bergerak. Tuan kota Parubaya juga segera mengikuti dengan berjalan kembali ke rumah tuan kota. Di rumah tuan kota, Wu Yun melirik tuan kota Parubaya dan orang-orang yang mengikutinya, melambaikan tangannya. Kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Yang lain, silakan keluar dulu. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, di kota Fana ini, kata-kata Wu Yun setara dengan dekrit kekaisaran absolut. Dia telah selesai mengatakan ini, dan tidak peduli betapa penasarannya mereka, tidak ada yang berani tinggal sebentar. Dia buru-buru mundur dari rumah tuan kota. Tuan kota Parubaya ditinggal sendirian bersama Wu Yun di aula utama rumah tuan kota, pemandangan itu cukup memalukan. Tentu saja, penguasa kota Parubayalah yang merasa malu, tapi Wu Yun baik-baik saja. Apa yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Anda hanya perlu mengetahuinya sendiri. Jangan mengungkapkan sepatah kata pun kepada siapapun, dan jangan menunjukkan keraguan Anda tentang identitas saya. Wu Yun tiba-tiba berbicara, dan saat berbicara, dia juga melirik pada orang itu. Tuan kota Parubaya. Meski matanya tenang, rasa dingin yang tersembunyi di balik mata tenang itu juga membuat penguasa kota Parubaya itu gemetar. Ya, yang mulia benar. Tanyakan saja, yang mulia. Mulai sekarang, hanya Anda dan saya yang dapat mengetahui setiap kata yang diucapkan yang mulia di dunia ini. Jika satu kata pun keluar dari mulut saya tidak akan melakukannya izinkan. Sungguh kematian yang luar biasa. Tuan kota Parubaya itu dengan cepat menyetujuinya. Mata Wu Yun membuatnya merasa jiwanya gemetar ketakutan. Apakah ini benar-benar bintang Tianlong? Di mana susunan teleportasi yang kamu sebutkan sebelumnya? Juga, bagaimana kamu membedakan bidang kekuatan di sini? Pernahkah kamu mendengar, seseorang bernama Wu Lingtian muncul di duniamu? Tahukah kamu kekuatan orang terkuat di duniamu? Wu Yun menanyakan serangkaian pertanyaan. Dan ketika Wu Yun menanyakan pertanyaan ini, reaksi pertama penguasa kota Parubaya itu masih linglung. Sebab,
Ketika Wu Yun bertanya di mana Tian Longsing berada, dia sudah curiga bahwa orang kuat di depannya mungkin bukan dari dunia mereka. Tapi dia tidak berani bertanya, lagi pula dia hanya menebak-nebak. Tapi sekarang, setelah mendengarkan pertanyaan berturut-turut tersebut, dia mulai menyimpulkan bahwa Wu Yun kemungkinan besar bukan dari dunia mereka. Tapi itu berasal dari luar angkasa alam semesta. Tentu saja, rasa linglung itu hanya bersifat sementara. Kata-kata Wu Yun sebelumnya masih segar dalam ingatannya, tidak peduli berapa banyak keraguan yang ada di hatinya, dia harus menekannya dengan paksa. Dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa saat ini, dia tidak dapat meragukan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjawab pertanyaan itu segera. Kembali ke klan dewa, Tuan, ini memang bintang Tianlong. Beraninya saya menipu Anda, Tuan. Adapun susunan teleportasi. Bab 2222 berita tentang Wu Lingtian. Mengenai susunan teleportasi, Tuan, bukan berarti saya tidak akan memberitahu Anda, tetapi bagaimana manusia seperti kita bisa mengetahui keberadaan itu. Saya hanya mendengar bahwa ada susunan teleportasi yang membentang antar planet. Adapun di mana itu adalah cara kerjanya, kita tidak punya cara untuk mengetahuinya. Jika kita membagi area kekuatan pada bintang Tianlong kita, setiap area kekuatan akan diblokir oleh penghalang. Mirip dengan area dunia fana, area dunia peri, area dunia dewa mungkin ada area dunia suci yang lebih kuat di area alam, tapi itu juga merupakan level yang tidak bisa kita akses sekarang. Setiap area dipisahkan oleh penghalang yang kuat. Hanya saja para pembudidaya di daerah yang lebih kuat, hanya dengan begitu mereka dapat pergi ke daerah yang lebih lemah dari mereka, dan mereka yang berkekuatan lemah tidak dapat menembus penghalang dan pergi ke daerah yang lebih kuat. Pada titik ini, ekspresi penguasa kota Parubaya sedikit berubah. Sorot mata Wu Yun juga menjadi sedikit aneh. Namun, Wu Yun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia telah memikirkan tentang apa yang dikatakan penguasa kota Parubaya. Tapi sementara Wu Yun berpikir, penguasa kota Parubaya terus berbicara. Adapun orang bernama Wu Lingtian yang Anda sebutkan, saya memang pernah mendengarnya. Apa? Katakan lagi. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba terbangun dari pikirannya. Seluruh orang merasa seperti tersengat listrik. Menatap penguasa kota Parubaya, dia berkata dengan nada bertanya. Tidak ada keraguan bahwa nada suara Wu Yun membuat penguasa kota Parubaya itu gemetar ketakutan. Dia hampir jatuh berlutut. Wu Yun juga segera menyadari bahwa nadanya agak terlalu kuat. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menepuk bahu penguasa kota Parubaya, dan berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, lanjutkan. Apakah kamu benar-benar mendengar nama Wu Lingtian? Dengan cara ini, hati panik penguasa kota Parubaya itu sedikit tenang. Setelah menenangkan diri, dia menelan ludahnya dan berkata, Pak, beraninya saya berbohong kepada Anda. Namun, saya hanya mendengar nama ini saja, jadi saya tidak yakin apakah dialah orang yang Anda cari. Anda beritahu saya secara detail, bagaimana Anda mendengarnya dan di mana dia. Wu Yun bertanya dengan cepat. Ini. Tuan Kota Parubaya berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya, sejujurnya, Tuan, tidak ada yang perlu dikatakan secara detail tentang ini. Saya tidak tahu banyak. Beberapa saat yang lalu, mungkin. Sudah hampir setahun. Pada saat itu, ada seorang pria bernama Wu Lingtian yang menjungkir balikkan wilayah negeri dongeng bintang Tianlong kita. Tak seorang pun di wilayah negeri dongeng itu dapat bersaing bersamanya. Di belakang, masih ada dewa. Keberadaan wilayah dunia mengambil tindakan dan masalah menjadi tenang. Hampir semua orang di Tianlong Star telah mendengar tentang masalah ini. Anda dapat bertanya kepada siapapun. Namun, sejak itu kalau begitu, mengenai masalah ini aku tidak pernah mendengar namanya lagi. Adapun kemana orang itu pergi, tidak ada yang tahu. Mungkin, dia telah diberikan oleh orang yang kuat dari alam dewa. Diam, Wu Yun tiba-tiba berteriak. Tuan Kota Parubaya sangat ketakutan hingga dia gemetar hebat. Memang benar dia tidak mengetahui hubungan antara Wu Lingtian dan Wu Yun, jadi dia dengan santai mengatakan bahwa yang ingin dia katakan adalah bahwa Wu Lingtian mungkin telah dibunuh oleh orang kuat dari alam dewa. Tapi Wu Yun menebak apa yang akan dia katakan dan segera menghentikannya. Tentu saja Wu Yun sendiri juga menebak kemungkinan ini. Hanya saja dia tidak mau dan tidak akan pernah mengakuinya. Namun, meski begitu, Wu Yun sebenarnya mulai merasa cemas saat ini. Dilihat dari waktunya, sudah hampir setahun yang lalu, yaitu ketika dia berada di dalam sarkofagus dan mendengar nenek moyang dari sekte penjinak binatang mengatakan bahwa Wu Lingtian berada di bintang Tianlong. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa orang bernama Wu Lingtian ini adalah tuannya hampir mutlak. Pasti ada alasan mengapa tuannya menjungkir balikkan dunia abadi. Mungkin bahkan karena suatu konspirasi. Lagi pula, orang-orang yang mengirimnya ke jalan langit berbintang kuno pernah mengatakan kepadanya bahwa Wu Lingtian dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Kemudian orang kuat dari alam dewa mengambil tindakan,
menyebabkan Wu Lingtian tiba-tiba kehilangan suaranya. Kemungkinan terbunuh sebenarnya tidak sedikit. Dengan cara ini, bagaimana mungkin Wu Yun tidak cemas? Jawab pertanyaan terakhirku, apa kekuatan orang terkuat di bintang Tianlongmu? Karena dia cemas dan mengabaikan beberapa hal, Wu Yun langsung berbicara tentang bintang Tianlongmu. Ini sama dengan memberitahu penguasa kota Parubaya ini bahwa saya bukan dari bintang Tianlong Anda. Setelah selesai berbicara, Wu Yun sedikit menyesal, tapi tidak banyak bicara. Jika Anda tahu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Faktanya, penguasa kota Parubaya sudah dapat menebaknya. Tetapi ketika saya mendengar Wu Yun mengatakannya sendiri, saya masih sedikit terkejut. Namun, dia juga tahu bagaimana memahami keadaan terkini. Berpura-pura tidak mendengar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, saya minta maaf karena saya benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Kami hanya manusia biasa. Bagaimana kami bisa tahu bahwa orang-orang sekuat itu ada? Tetapi dengan kekuatan Anda, Tuan, pergilah Anda akan mengetahuinya setelah Anda masuk." Ya, Wu Yun mengangguk, karena dia mengkhawatirkan keselamatan Wu Lingtian. Lagi pula, itu sudah setahun yang lalu, jadi dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengangguk dan berkata, "Ingat, jangan ungkapkan apapun kepada siapapun tentang apapun yang saya tanyakan sendirian hari ini, jika tidak, Anda akan tahu konsekuensinya." Ya, penjahat tidak akan pernah berani. Kota Parubaya Tuan dengan cepat menjawab dengan hormat. "Oke, aku pergi." Wu Yun mengangguk, berbalik dan hendak pergi, tapi saat dia berbalik, dia segera berbalik. "Omong-omong, di mana area untuk para penggarap di dunia abadi?" "Tuan, tolong," penguasa kota Parubaya dengan cepat memberitahu Wu Yun arah umum dari area dunia abadi. Wu Yun mengangguk, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan menggunakan kakinya untuk mengerahkan kekuatan. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Saat aku melihatnya lagi, dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Bab 2223 Area Negeri Dongeng. Dunia abadi bintang naga langit berada tepat di depan dunia fana bintang naga langit. Tidak bisa dikatakan paling depan, karena pembagian wilayah pada Dragon Star agak aneh, atau bisa dikatakan relatif sederhana. Meskipun itu adalah keseluruhan planet. Namun pembagian wilayah kekuatannya seperti pembagian bidang. Dimulai dari awal daratan, ada wilayah dunia fana, diikuti oleh wilayah dunia peri, wilayah dunia dewa. Dan saat Wu Yun datang dari luar, dia datang ke wilayah dunia fana. Jika dia datang dari sisi lain, saya khawatir dia tidak akan bisa memasuki Tianlong Star dengan kekuatannya sendiri. Dari wilayah dunia fana hingga wilayah dunia peri. Jarak ini tidak dekat. Jangan melihat pembagian kekuasaan di Tianlong Star, itu ada dalam bentuk 2 dimensi. Namun wilayah yang ditempatinya tidak lebih kecil dari dunia progresif Wu Yun sebelumnya. Setiap area mencakup area yang sangat luas. Ambil contoh area dunia fana tempat Wu Yun berada sekarang. Jika ditempatkan di dunia Wu Yun, saya khawatir ukurannya tidak akan lebih kecil dari benua Manghuang. Di atas langit, Wu Yun terbang menembus awan. Kadang-kadang, ada manusia kuat yang terbang melintasi langit di bawah. Tapi mereka tidak menemukan Wu Yun. Jika Anda ingin pergi ke kawasan alam abadi dari sini, itu setara dengan melintasi sebagian besar benua hutan belantara. Wu Yun membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk melintasi seluruh benua. Dan bahkan sekarang, masih perlu beberapa hari baginya untuk melakukannya. Bagaimanapun, kecepatan para pembudidaya setengah dewa jauh lebih cepat daripada kecepatan para pembudidaya fana. Namun belum sampai pada titik di mana ia benar-benar dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Mampu melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap karena kemampuannya memadatkan terowongan luar angkasa. Hukum tata ruang dunia tempat Wu Yun berada saat ini berbeda dari dunia tempat dia berada sebelumnya. Hukum luar angkasa yang dia pahami sebelumnya tidak lagi berfungsi di sini. Tidak ada pilihan selain terbang. 6 hari kemudian, Wu Yun akhirnya tiba di tepi wilayah dunia fana. Di depan, terlihat jelas lapisan penghalang yang tidak terlalu lemah. Faktanya, penghalang ini sudah sangat kuat. Tanpa kemampuan untuk benar-benar menghancurkan dunia peri, pada dasarnya mustahil untuk menembus penghalang ini dengan paksa. Tapi Wu Yun juga bisa dengan jelas merasakannya selama kekuatannya mencapai titik di mana dia benar-benar bisa menghancurkan dunia peri. Jadi, penghalang ini sepertinya tidak banyak berpengaruh, dan bahkan tidak perlu dibongkar secara paksa. Oleh karena itu, pada dasarnya penghalang ini tidak mungkin menghentikan Wu Yun. Wu Yun tidak ragu-ragu. Ambil satu langkah ke depan dan terbang ke langit. Penghalang itu juga tampaknya memiliki spiritualitas, dan dia bisa merasakan aura kultivator setengah dewa yang terpancar dari tubuh Wu Yun. Itu sebenarnya membuka pintu masuk secara langsung. Wu Yun tersenyum tipis dan langsung terbang. Setelah melewati penghalang, Wu Yun bisa merasakannya dengan jelas.
Kekuatan spiritual yang sebelumnya ada di udara dunia fana telah diubah menjadi kekuatan abadi. Lingkungan sekitar tidak jauh berbeda dengan wilayah dunia fana. Namun, mungkin itu karena Wu Yun datang ke sudut dunia peri yang relatif terpencil. Tidak ada pemandangan di mana ratusan ribu orang beribadah pada saat yang sama seperti kota Fanji di dunia fana. Secara teori, dia sekarang adalah manusia setengah dewa sejati. Penggarap abadi harus memujanya. Tentu saja Wu Yun senang dan santai dengan hasil seperti itu. Dia tidak menyukai hal-hal yang menonjol, apalagi yang namanya ziarah. Tidak berguna. Pada saat ini, Wu Yun juga diam-diam menyembunyikan budidayanya. Tentu saja, bahkan jika dia mengendalikan nafasnya di puncak 99 kesengsaraan surgawi. Dia juga tak terkalahkan di dunia peri. Saya hanya tidak ingin mengekspos kultivasi tingkat dewa saya dan menarik terlalu banyak perhatian. Sekarang, yang paling perlu dia lakukan adalah menemukan seorang kultivator di dunia abadi dan bertanya kepadanya tentang gurunya Wu Lingtian hampir setahun yang lalu. Bahkan wilayah Mortal Realm, di mana sisa-sisa umumnya ada di kota Fanji, dapat mendengar berita tersebut. Penggarap di dunia abadi secara alami mengetahui hal ini lebih baik. Wajar saja, meskipun saat ini Wu Yun berada di lokasi terpencil di kawasan negeri dongeng. Namun secara alami sangat mudah untuk menemukan seorang kultivator di dunia abadi untuk bertanya. Setelah menekan kultivasinya sendiri hingga puncak 99 kesengsaraan surgawi, dia jatuh dari langit, menyebarkan keterampilan tubuhnya, dan terbang sekitar 2/4 jam. Dia masih di pegunungan dan hutan. Dia tidak pergi ke kota. Namun di hutan depan, saya melihat seorang pria parubaya bersama seorang pria muda, keduanya pasti memiliki hubungan keluarga ayah dan anak. Keduanya bersiap menyergap monster. Menurut klasifikasi alam yang diketahui Wu Yun, kekuatan pria parubaya mungkin berada di alam abadi manusia tingkat ke-7. Dan pemuda itu baru saja mencapai manusia abadi tingkat pertama. Di wilayah alam abadi, tingkat kekuatan ini hanya dapat dianggap sebagai pengenalan. Dan mereka yang lahir di wilayah negeri dongeng ini seharusnya sudah berada di negeri dongeng manusia tingkat pertama segera setelah mereka lahir. Menghitung hal ini, bakat dalam budidaya orang-orang parubaya dan muda ini seharusnya sangat lemah. Tapi itu normal. Wu Yun baru saja memasuki area alam abadi saat ini, dan apa yang bersentuhan dengannya juga bisa dikatakan sebagai bahan sisa dari area alam abadi. Memiliki bakat yang buruk adalah hal yang wajar. Monster yang disergap ayah dan anak itu tidak dapat disebutkan namanya, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada pria parubaya. Di negeri dongeng manusia tingkat 9. Dengan kekuatan seperti itu, ditambah dengan talenta parubaya yang bahkan bisa dikatakan lemah, kemungkinan penyergapan berhasil sangatlah kecil. Tidak lebih dari 30%. Mengapa Anda masih melakukannya padahal Anda tahu itu berbahaya? Wu Yun sedikit bingung. Kemudian dia mengaktifkan teknik tersebut untuk memperkuat pendengarannya secara maksimal, dan benar saja, bahkan dari jarak yang begitu jauh. Dia juga bisa mendengar pria parubaya berbicara kepada pemuda itu. Nak, ini adalah binatang indah 9 lagu. Kita telah berjongkok di atasnya selama 3 hari 3 malam. Kita tidak boleh melewatkannya kali ini. Bunuh. Dan serap pil iblis 9 lagu yang indah ke dalam tubuhnya. Dengan begitu, bisa disembuhkan. Dengan dantianmu yang rusak, kamu bisa berlatih dengan baik. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun tiba-tiba tersadar. Ternyata ramuan iblis dari binatang iblis itu dibutuhkan untuk menyembuhkan dantian. Faktanya, Wu Yun tidak perlu mempedulikan hal-hal ini, dan dia tidak akan mempedulikannya. Namun, dia secara tidak sadar bersiap untuk membantu. Bukan hal lain, tapi dia mendengar dirinya yang dulu dari percakapan antara ayah dan anak. Mungkin sebab dan akibatnya tidak sama. Namun hasilnya serupa. Demi menyelamatkan orang lain, dia dengan bodohnya memberikan dantiannya. Ayahnya mencoba segala cara untuk membantunya membentuk kembali dantiannya, tetapi tidak berhasil. Dan anak muda ini, bukankah begitu? Tolong, ini hanya sedikit usaha. Wu Yun berbisik diam-diam, lalu dia melintas dan terbang menuju monster itu. Bab 2224 Berita Mendadak. Tidak ada keraguan dengan kekuatan Wu Yun saat ini. Dapat dikatakan bahwa membunuh monster di alam abadi manusia tingkat 9 sangatlah mudah. Dan ketika Wu Yun membawa tubuh monster indah melengkung 9 itu dan mendarat di depan tumpukan ayah dan anak. Ayah dan anak itu juga ketakutan. Baru saja, Wu Yun tidak sengaja menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, tingkat kultivasi Wu Yun sepenuhnya terekspos. Ayah dan anak tersebut mungkin tidak bisa melihat langsung kultivasi Wu Yun. Tapi kita pasti bisa melihat betapa kuatnya Wu Yun. Setidaknya ini adalah eksistensi dari alam ilahi. Meskipun mereka berasal dari wilayah alam abadi, mereka masih penuh dengan kekaguman dan kerinduan yang tiada taraf terhadap wilayah alam ilahi. Apalagi bagi orang-orang seperti mereka yang tidak terlalu berbakat, mereka hanya mendengarnya dari rumor saja. Pada saat ini,
tiba-tiba dan benar-benar muncul di hadapan mereka. Bahkan tetap membantu mereka. Bagaimana cara ini bisa membuat mereka tetap tenang? Ayah dan anak itu, setelah beberapa saat mengalami kelesuan, segera jatuh ke dalam kegembiraan yang tak terbatas. Bahkan di usia parubaya, dia menari seperti anak kecil. Saya sangat gembira sampai-sampai saya lupa berterima kasih kepada Wu Yun. Setelah beberapa saat, ayah dan anak itu akhirnya bereaksi. Seolah-olah itu terjadi seumur hidup yang lalu, dia dengan cepat berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Wu Yun dan berterima kasih padanya. Bangunlah dengan cepat, ini hanya sedikit usaha. Wu Yun membungkuk dan membantu ayah dan anak itu berdiri. Pada saat yang sama, dia menyerahkan tubuh monster indah melengkung 9 di tangannya kepada pria parubaya. Setelah mengatakan itu, Wu Yun berbalik dan pergi. Mengenai Wu Lingtian, dia tidak siap untuk bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, kekuatan kedua orang ini terlalu rendah, dan mereka mungkin tidak tahu banyak. Namun ketika dia melihat Wu Yun hendak pergi, pria parubaya itu dengan cepat berlutut lagi di tanah dan berkata dengan tulus. Tuan, Anda telah memberikan bantuan yang begitu besar kepada kami. Jika Anda tidak keberatan, silakan datang dan duduk di rumah sederhana sebentar. Meskipun Anda tidak punya apa-apa, itu bisa dianggap sebagai sedikit pemikiran dari ayah dan anak saya. Setelah menerima bantuan yang begitu besar darimu, jika aku tidak melakukan apapun, ayah dan anakku akan merasa tidak nyaman. Wu Yun mengerutkan kening setelah mendengar ini. Berbalik, dia bertanya dengan santai. Ini bukan apa-apa bagiku, jangan lakukan itu. Jika kamu harus melakukan sesuatu, izinkan aku bertanya padamu, pernahkah kamu mendengar tentang Wu Lingtian? Faktanya, Wu Yun sendiri hanya bertanya dengan santai. Dia tidak mempunyai ekspektasi yang tinggi. Mengenai masalah Wu Lingtian, meskipun ada keributan di wilayah alam abadi beberapa bulan yang lalu, ini hanyalah tepi dari alam abadi. Informasi yang diketahui kedua orang ini mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang diketahui penguasa kota-kota Fanji sebelumnya. Namun, ini hanyalah tebakan dan gagasan Wu Yun sendiri. Dan apakah kebenarannya benar? Jawabannya adalah mutlak tidak. Karena ketika Wu Yun menanyakan pertanyaan ini, ekspresi pria parubaya itu berubah hampir seketika. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Wu Yun dengan jelas menangkap perubahan ekspresinya. Apa yang salah? Wu Yun berbalik dan berkata dengan serius. Tapi bahkan saat ini, dia masih tidak terlalu memikirkan hal lain. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah apa yang akan dia dengar selanjutnya pasti cukup mengejutkan. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi sangat serius dan dia bertanya, Tuan, nama Anda Wu Yun. Mendengar ini, pupil Wu Yun tiba-tiba menyusut. Namanya, orang ini sebenarnya mengetahui namanya. Secara teori, hal ini sangatlah mustahil. Tapi kenapa dia masih mengetahuinya? Dia bahkan menanyakannya dengan sangat akurat. Mungkinkah masalah ini berhubungan dengan tuanku? Wu Yun diam-diam berspekulasi. Setelah memikirkannya, inilah satu-satunya kemungkinan. Di seluruh bintang Tianlong ini, tidak ada yang tahu namanya kecuali Wu Lingtian, yang datang ke sini beberapa bulan lalu. Namun nyatanya, penampilan Wu Yun tidak terlalu kentara. Meski ada gelombang tak berujung di hatiku. Tapi dia masih berpura-pura sangat tenang dan bertanya, apa? Bagaimana Anda tahu nama saya? Itu Anda, tuanku. Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa. Dan nada saat dia mengucapkan kata-kata ini membuatnya tampak seolah-olah dia sangat akrab dengan Wu Yun. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin Wu Yun tidak dapat memahaminya. Itu juga membuatnya semakin penasaran. Tuan, silakan ikut dengan saya. Begitu Anda pergi, Anda akan tahu, Tuan. Pria parubaya itu berkata sambil memberi isyarat mengundang Wu Yun. Tapi Wu Yun ragu-ragu dan tidak pergi. Bukan apa-apa lagi, hanya saja dia tidak mengerti kenapa pria parubaya ini tiba-tiba dan entah kenapa berubah 180 derajat. Tuan, jangan khawatir, ini Wu Lingtian. Tuan Wu meminta saya untuk memberitahu Anda hal ini setelah saya bertemu Anda. Dia meninggalkan sesuatu untuk Anda. Adapun alasan detailnya, Anda akan tahu kapan Anda pergi. Tengah kata lelaki tua itu dengan agak naif. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun semakin terkejut. Ya, itu guru. Memang guru yang memintanya untuk memberitahu saya. Apakah guru sudah tahu bahwa saya akan datang? Tetapi bukankah orang-orang itu mengatakan bahwa guru telah dikendalikan oleh orang lain? Tidak apakah Anda menyadari hal itu kamu seperti zombie yang dikendalikan oleh seseorang? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wu Yun berkata dengan sangat ngeri di dalam hatinya. Sambil berpikir, dia juga melangkah pergi ke arah yang ditunjukkan oleh pria parubaya itu. Mereka bertiga bergegas meninggalkan tempat itu. Jiner, ambil kembali tubuh monster indah berlengkung 9 ini dulu, dan aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah mereka bertiga terbang dalam jarak tertentu dan berhenti,
pria parubaya itu berkata kepada pemuda itu. Pria, baik ayah. Pemuda itu mengambil tubuh monster itu dan buru-buru pergi menuju jalan setapak. Tuan, silakan lewat sini. Setelah anak laki-laki itu pergi, pria parubaya itu menunjuk ke jalan lain dan memberi isyarat mengundang ke Wu Yun lagi. Bab 2225 Gua, Slip Giok. Satu demi satu, Wu Yun mengikuti pria parubaya itu melewati jalan yang agak berliku ini. Kami tiba di belakang lereng bukit yang relatif terpencil. Di balik lereng bukit ini terdapat sebuah gua. Gua ini bisa dikatakan sangat tersembunyi. Kebanyakan orang benar-benar tidak dapat menemukannya. Tuan, ikut saya. Pria parubaya itu berkata kepada Wu Yun secara misterius. Lalu dia memimpin Wu Yun dan melangkah ke dalam gua. Di dalam gua, keadaannya sangat biasa. Bahkan sebuah gua yang sangat biasa. Wu Yun tidak mengerti mengapa dia dibawa ke sini. Namun, tak lama kemudian, dia juga mengetahuinya. Karena ketika pria parubaya itu memindahkan sebuah batu besar di sudut gua. Saat berikutnya, semua keraguan sepertinya telah terjawab. Kebingungan di benak Wu Yun telah dijelaskan. Di bawah batu besar, sebuah batu giok ditekan. Ada segel pada slip giok. Karena segel inilah pelepasan energi dari batu giok ini diblokir. Namun, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, Wu Yun bisa mengetahuinya secara sekilas. Segel pada slip giok ini sangat familiar baginya, baik dari segi teknik maupun aura. Tuan, ini adalah segel yang dipasang oleh Tuan. Saudaraku, ceritakan padaku apa yang terjadi. Wu Yun sangat bersemangat, dan namanya untuk pria parubaya juga berubah. Tuan Wu mengatakan bahwa selama Anda membuka segel dan mendapatkan informasi di slip giok, Anda akan tahu apa yang sedang terjadi. Jika Anda benar-benar ingin bertanya kepada saya, sebenarnya saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa itu terjadi sekitar lebih dari 7 bulan yang lalu, mungkin lebih dari itu terlalu lama, dan saya tidak dapat mengingat waktunya. Saat itu, pria bernama Wu Lingtian jatuh di luar gua dengan tubuh yang terluka parah. Kebetulan saya lewat di luar dan menyelamatkan Tuan Wu. Sebenarnya, saat itu, saya cukup takut ketika mengetahui bahwa namanya adalah Wu Lingtian. Sebulan untuk mengganggu seluruh wilayah negeri dongeng. Ketertiban, orang-orang kuat dari alam dewa mengambil tindakan kemudian, dan masalah ini diselesaikan. Berita ini diketahui semua orang. Tetapi setelah percakapan singkat, saya menilai bahwa Tuan Wu adalah bukan orang jahat, jadi aku menyelamatkannya. Sebagai imbalannya, Tuan Wu juga memberitahuku bahwa ramuan iblis dari binatang iblis indah 9 nada dapat membantuku memulihkan dantianku. Dia juga memberitahuku cara menggunakan ramuan iblis untuk memulihkan dantianku. Bahkan Tuan Wu berkata, dia ingin secara pribadi membantu putraku berburu monster-monster dan membantu putraku memulihkan dantiannya, tetapi kemudian dia tiba-tiba berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak dan harus segera dan lalu pergi tiba-tiba. Sebelum pergi, dia mengatakan ini berikan padaku. Pria parubaya itu menunjuk ke slip batu giok, dan kemudian melanjutkan, dia mengatakan itu dalam beberapa bulan, jika seorang pemuda bernama Wu Yun datang ke sini dan menanyakan namaku, kamu bisa membawanya bersamamu. Kemarilah. Biarkan dia membuka segelnya dan memberinya slip giok. Oh, Wu Yun mengangguk kaget. Kata-kata tersebut, tidak hanya menyegarkan ilmunya, tetapi juga tentunya membuatnya mengkaji kembali ilmunya sebelumnya. Setidaknya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kesadaran tuannya Wu Lingtian yang dimanipulasi, dan itu tidak sesederhana yang dia ketahui sebelumnya. Oh ya, masih ada lagi. Tiba-tiba, pria parubaya itu sepertinya teringat sesuatu dan berkata lagi. Tak lama setelah Tuan Wu pergi, saya melihat beberapa orang kuat dari alam dewa lewat di sini. Sayangnya, saya tidak tahu apakah Tuan Wu ditangkap oleh orang-orang itu. Ini pria parubaya itu terus menghela nafas, jelas dia tidak memiliki banyak harapan untuk kelangsungan hidup Wu Lingtian. Ya saya mengerti. Wu Yun mengangguk, suasana hatinya juga serius. Jika benar apa yang dikatakan pria parubaya itu, setelah dia pergi, beberapa orang dari alam dewa mengejarnya ke sini. Kemudian, kemungkinan Wu Lingtian ditangkap sangat tinggi. Sepertinya aku harus pergi ke wilayah alam dewa untuk jalan-jalan. Di alam abadi, aku seharusnya tidak bisa bertanya apapun. Tapi pertama-tama, mari kita lihat slip giok yang ditinggalkan guru bagi saya. Ini adalah guru. Guru, dia pasti ingin memberi saya beberapa informasi. Sekarang tampaknya semuanya jauh dari sesederhana yang saya tahu sebelumnya. Guru, kesadarannya pasti terjaga. Dan di sana pasti menjadi alasan mengapa dia membuat keributan besar di wilayah alam abadi. Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan sambil berpikir, Wu Yun sudah berjalan ke tempat di mana slip giok disegel. Buka telapak tangan Anda dengan lembut. Kekuatan ilahi yang lembut di dalam tubuh dikumpulkan di telapak tangan. Segera,
segel itu bereaksi. Sebuah kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan Wu Yun menyelimuti seluruh telapak tangannya. Aura yang sangat kuat. Tampaknya ketika segel dipasang, tingkat budidaya master telah melampaui milikku sekarang. Terlebih lagi, itu hanya beberapa bulan yang lalu. Sekarang, itu harus lebih kuat. Seperti yang diharapkan. Dari tuanku, milikmu yang mulia, Anda layak disebut dewa bela diri. Wu Yun berpikir diam-diam, tetapi pada saat ini, kekhawatiran di hati Wu Yun tidak begitu kuat. Sebelumnya, alasan mengapa dia begitu khawatir adalah karena Wu Yun selalu berpikir bahwa tingkat kultivasi Wu Lingtian masih dalam ranah 99 kesengsaraan surgawi. Kalau begitu dia bertarung melawan orang kuat dari alam dewa, dia pasti akan mati. Namun kini tampaknya bahkan dia, yang kini berada di alam setengah dewa, tidak yakin dengan tingkat kultivasi Wu Lingtian. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan jika dia dikepung oleh orang kuat dari alam dewa, selama lawannya tidak terlalu kuat, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada saat ini, Wu Yun semakin yakin bahwa pasti ada alasan dan tujuan yang kuat bagi Wu Lingtian untuk menimbulkan masalah di dunia abadi. Jika tidak, mengapa Anda datang ke dunia peri untuk menimbulkan masalah meskipun Anda telah mencapai alam dewa? Perlahan mengerahkan kekuatan, segelnya hancur. Wu Yun mengambil slip giok itu dengan penuh semangat. Sebab, mungkin jawaban atas segala keraguan di hatinya akan terungkap satu persatu di slip giok yang ditinggalkan Wu Lingtian kepadanya. Bab 2226 menyegarkan pengetahuan. Saat teknik Dewa Bela Diri Taisang perlahan bergerak, aliran kekuatan diintegrasikan ke dalam slip giok. Ledakan tajam terdengar. Slip giok itu pecah. Suara dan gambar yang berasal dari slip giok memasuki lautan kesadaran Wu Yun. Tentu saja, pria parubaya tidak mungkin mengetahui hal-hal ini. Hanya Wu Yun sendiri yang tahu. Pada saat ini, dalam benak Wu Yun, postur agung Wu Lingtian perlahan muncul. Dia sedang memberitahu Wu Yun sesuatu. Namun, Wu Yun tidak dapat berkomunikasi dengannya, ini hanyalah sisa-sisa sederhana yang ditinggalkan oleh Wu Lingtian di slip giok, hanya dapat mengirimkan informasi tetapi tidak dapat berkomunikasi. Seluruh proses berlangsung sekitar setengah jam. Dalam setengah jam ini, sisa pemikiran Wu Lingtian menjelaskan kepada Wu Yun banyak pertanyaan yang ingin diketahui Wu Yun sejak awal. Mungkin tidak komprehensif. Namun, hal itu jelas memungkinkan Wu Yun untuk secara langsung menyegarkan pemahamannya tentang jalan kuno di langit berbintang ini. Dengan kata lain, ini menyegarkan pemahaman aslinya. Orang-orang yang mengirimnya ke jalan kuno di langit berbintang mungkin tidak semuanya berbohong padanya. Tapi pasti ada banyak hal yang tidak dijelaskan kepada Wu Yun. Dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan inilah yang membuat Wu Yun penuh keraguan. Di antara penjelasan tersebut, Wu Lingtian juga memberitahu Wu Yun. Kenapa dia tahu Wu Yun pasti akan datang? Dan mengapa saya harus meninggalkan pesan kepada Wu Yun di sini? Di saat yang sama, dia juga memberitahu Wu Yun mengapa dia ingin menimbulkan masalah di wilayah negeri dongeng. Hanya saja beberapa hal berkembang melebihi ekspektasi. Hal lainnya adalah fakta bahwa Wu Lingtian dikendalikan tidak sepenuhnya salah. Dia memang sedang dikendalikan, tapi kini berjuang untuk melepaskan diri. Belum berhasil. Hal terpenting adalah Wu Lingtian memberitahu Wu Yun. Jangan mencoba menemukan dirimu sendiri, karena itu akan menjadi jalan buntu. Pikirkan cara, cari tempat, tingkatkan kekuatan Anda, lalu tunggu sampai waktu yang tepat untuk berangkat dari sini. Jangan ganggu apapun di jalan langit berbintang kuno ini. Ini adalah peringatan terakhir Wu Lingtian kepada Wu Yun di akhir pesan di slip giok. Kemudian, sosok itu langsung menghilang. Wu Yun dibiarkan berdiri di sana dalam kebingungan, hatinya dipenuhi keterkejutan. Karena apa yang dikatakan Wu Lingtian kepadanya memang membuatnya menyegarkan sebagian besar konsep sebelumnya. Dan dia akhirnya menyadari bahwa pemahamannya tentang semua ini terlalu sederhana. Di antaranya, poin terpenting. Nenek moyang dari sekte penjinak binatang yang sebelumnya menjebaknya di menara sarkofagus raksasa, dan Wu Lingtian. Mereka semua menyebutkan satu hal secara bersamaan dan berulang kali. Roda keberuntungan. Nenek moyang dari sekte mastering binatang juga mengatakannya, dan sekarang Wu Lingtian juga menyebutkannya. Sebelumnya, orang tua yang mengirim Wu Yun ke jalan kuno di langit berbintang ini juga mengatakan hal ini. Mereka semua serempak menyebut roda keberuntungan. Dan semuanya menunjuk pada roda keberuntungan pada saat yang bersamaan. Hal ini justru membuat Wu Yun sangat marah. Tentu saja, dia sendiri tidak terlalu mampu memahami apa yang disebut roda keberuntungan ini. Dia bahkan tidak mengerti mengapa takdirnya harus dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika dia mendengar lelaki tua dari sekte mastering binatang dan yang lainnya berbicara tentang roda keberuntungan sebelumnya, dia tidak terlalu peduli. Aku hanya ingin tidak takut. Tak seorang pun bisa menentukan nasibku sendiri. Tapi sekarang, dengan disebutkannya Wu Lingtian,
Dia secara bertahap mulai menghadapi apa yang disebut roda nasib. Ada yang mengatakan itu mungkin hanya rumor. 2 orang berkata, mungkin mereka baru mendengarnya. Tapi 3 orang, 4 orang, semuanya, dan bahkan majikan terdekatnya, semuanya menggunakan nada yang sama dan mengucapkan kata-kata yang sama. Dan semua fakta juga menunjuk pada apa yang disebut roda nasib. Wu Yun mulai mempercayainya. Tuannya sangat kuat, Wu Yun mengakuinya tanpa ragu. Namun Wu Yun juga tahu betul bahwa Wu Lingtian sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan. Jika bukan karena roda takdir, Wu Lingtian tidak akan tahu sebelumnya bahwa Wu Yun akan datang. Roda keberuntungan, Guru, sekarang Anda telah mengatakannya kepada saya. Kali ini, saya memaafkan murid saya karena tidak dapat mematuhi perintah Anda. Sekarang saya di sini, apapun yang terjadi selanjutnya, saya akan apa yang kamu hadapi. Murid, saya tidak bisa membiarkan Anda bertarung sendirian. Jika Anda ingin melepaskan kendali, saya akan membantu Anda. Jika Anda ingin menyingkirkan nasib Anda, saya akan melakukannya membantumu. Jika kamu ingin melawan orang-orang itu, aku akan membantumu juga. Aku harus menemukanmu. Dari kata-katamu, aku tahu bahwa kamu sepertinya mengenal orang-orang dari wilayah alam dewa akan datang kepadamu, jadi aku harus membuat reservasi untuk perjalanan ke wilayah alam dewa ini. Apakah kamu masih di sini atau tidak? Apapun alasannya, aku pasti akan menempuh jalan ini. Berkali-kali, Wu Yun diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Tuanku, ada apa denganmu? Apakah Tuan Wu mengatakan sesuatu kepadamu di slip giok ini? Semuanya terjadi begitu saja di lautan kesadaran Wu Yun. Pria parubaya itu tidak tahu. Sepertinya hampir setengah jam telah berlalu. Melihat Wu Yun belum bergerak, pria parubaya itu mau tidak mau bertanya. Wu Yun langsung bereaksi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Wu Lingtian adalah tuanku. Dia memberitahuku beberapa hal, tapi itu tidak penting, jadi aku tidak akan memberitahumu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan anakmu? Dan Tian, biarkan saya pergi dan melihat. Guru ingin membantu saya sebelumnya, tetapi tidak ada kesempatan. Mungkin, saya bisa membantu. Serius, Tuan, apakah Anda benar-benar bersedia membantu anak saya merawat dantiannya? Setelah mendengarnya ini, pria parubaya itu benar-benar terpana. Semua orang segera menjadi bersemangat. Dia telah menyaksikan kekuatan Wu Yun dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, dia adalah murid Wu Lingtian yang sebelumnya telah memberitahunya cara merawat dantian putranya. Dia tidak ragu sama sekali, dan sangat yakin bahwa Wu Yun pasti punya jalan. Haha, tidak perlu melakukan ini. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan dapat menemukan informasi yang guru tinggalkan untuk saya. Lagi pula, guru mempunyai ide ini sebelumnya. Inilah yang harus saya lakukan. Lakukan, Wu Yun berkata dengan ringan. Terima kasih Tuan. Pria parubaya itu begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pimpin jalan, Wu Yun berkata dengan tenang. Oke, silakan lewat sini. Pria parubaya itu dengan cepat membungkuk kepada Wu Yun, dan pada saat yang sama memimpin Wu Yun dengan tergesa-gesa menuju keluar gua. Bab 2227 menuju ke area alam dewa. Tinggalkan gua. Di bawah kepemimpinan pria parubaya, mereka segera sampai di kediaman mereka. Saya harus mengatakan bahwa semua ini sungguh misterius dan ajaib. Dengan kata lain Wheel of Fortune memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Rumah yang kita lihat sekarang hanya bisa dianggap sangat biasa. Jika normal, Wu Yun, atau siapapun, mungkin tidak akan peduli dengan tempat seperti itu. Tapi kebetulan tempat dan orang seperti itulah yang menyebabkan seluruh kejadian. Bisa dikatakan kebetulan, tapi bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan yang tidak mungkin terjadi? Apakah semua ini benar-benar diatur? Apa sebenarnya roda keberuntungan itu? Siapa yang menciptakannya? Apakah orang itu benar-benar mampu mengendalikan nasib semua orang di dunia? Melihat bangunan yang tampak datar di depannya ini, itu bisa dikatakan rumah yang sangat sederhana, bisik Wu Yun diam-diam. Beberapa pikiran aneh terlintas di benak saya. Saat itu, pemuda dan wanita parubaya juga keluar dari rumah bambu sederhana. Wu Yun telah bertemu dengan pemuda ini, dan untuk wanita parubaya ini, dia harus menjadi ibu dari pemuda ini. Faktanya, Wu Yunting iri dengan kehidupan seperti itu. Keluarga itu hidup damai dan bahagia di pojokan, tidak terganggu oleh dunia duniawi. Tapi melihat ke belakang, pikirkanlah, orang-orang yang membuat iri Wu Yun ini tidak iri pada Wu Yun, seseorang dengan kualifikasi yang tak tertandingi, kekuatan yang menakutkan, yang dapat menghancurkan langit dan bumi dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Selamat datang, Yang Mulia. Wu Yun terbangun dari pikirannya oleh hormat dari pria muda dan wanita itu. Wu Yun dengan cepat melangkah maju dan membantu kedua pria itu berdiri.
Saya hanya seorang pejalan kaki, tidak perlu melakukan ini. Tentu saja, Wu Yun tidak berniat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia berbalik dan melirik pria paruh baya itu. Kemudian, dia berkata kepada pemuda itu, berdiri diam dan biarkan aku melihat dantianmu. Pemuda itu sangat patuh. Wu Yun memintanya untuk tidak bergerak, dan dia benar-benar berhenti bergerak. Dengan kekuatan lembut mengalir keluar. Budidaya magis Wu Yun menyelimuti seluruh tubuh pemuda itu. Dari atas ke bawah, Wu Yun dengan hati-hati mengamati dantian dan tubuh pemuda itu. Sebenarnya masalah dantian pemuda ini tidak terlalu besar. Tampaknya hal itu harusnya terbelakang. Bisa juga dikatakan pembangunan terhambat, singkatnya masalahnya tidak besar. Tidak sulit untuk memperbaiki dantiannya dengan bantuan ramuan iblis dari binatang iblis indah 9 nada dan kemampuan Wu Yun. Rangkaian teknik ini bisa dikatakan mulus dan mengalir. Segera, Wu Yun membantu pemuda itu memperbaiki dantian yang rusak. Pada saat yang sama, itu juga memperluas meridiannya dan memperkuat tubuhnya sampai batas tertentu. Meski belum mencapai tahap pemurnian kitab suci dan pemurnian sumsum, namun hampir sampai. Lagi pula, kualifikasi pemuda ini sendiri tidak terlalu kuat, jadi dia tidak bisa melakukan terlalu banyak perubahan. Setelah Wu Yun menyelesaikan semuanya, apapun yang lainnya, hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, Anda dapat melihat bahwa keseluruhan temperamen pemuda ini memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bukan karena dia tiba-tiba menjadi lebih kuat. Namun perubahan mendasar. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Jinger, mengapa Anda tidak cepat berlutut dan terima kasih Tuan? Pria parubaya itu menarik istrinya dan memanggil putranya untuk memberi hormat bersama Wu Yun. Terlihat mereka sangat bersemangat dan bersemangat saat ini. Menghadapi adegan ini, Wu Yun agak malu. Dia tidak suka dipuja seperti ini. Namun, kali ini dia tidak menghentikannya. Ketika mereka bertiga menundukkan kepala untuk mengucapkan terima kasih, Wu Yun bergoyang dan menghilang dari tempatnya. Ketika ketiga orang itu bereaksi, Wu Yun sudah tidak ada lagi. Hanya di kejauhan, terdengar suara-suara yang berangsur-angsur menghilang dari dekat ke jauh. Tidak perlu melakukan ini. Kali ini, aku dapat menemukan slip giok yang ditinggalkan oleh tuanku. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Ini bisa dianggap sebagai hadiahku untukmu. Tidak perlu khawatir. Sampai jumpa lagi jika kita ditakdirkan. Hanya Wu Yun yang tersisa di langit. Suara pergi. Keluarga pria parubaya yang terdiri dari 3 orang itu saling memandang untuk waktu yang lama, dan segera jatuh ke dalam kegembiraan dan kegembiraan lagi. Tempat lain. Di atas langit, di awan. Wu Yun menyeberang. Dia awalnya ingin melakukan perjalanan ke daerah alam abadi dan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sekarang, apa yang ingin dia ketahui adalah apa yang Wu Lingtian katakan padanya di slip batu giok. Pertanyaan lain tidak bisa dijawab di dunia peri. Satu-satunya cara adalah menemukan tuannya dan bertanya langsung kepadanya. Tapi meski begitu, Wu Yun sendiri tidak tahu apakah tuannya masih ada di sini. Dengan kata lain, meskipun kemungkinan ini sangat rendah, Wu Yun harus mempertimbangkan apakah tuannya boleh dibunuh. Tentu saja, ini hanyalah ide terburuk. Wu Yun selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan tuannya Wu Lingtian tidak akan pernah mati semudah itu. Bahkan jika Wu Lingtian tidak bisa mengalahkannya, bos besar di belakangnya pasti akan membantunya secara diam-diam. Jika tidak, upaya mereka untuk mengirim Wu Lingtian tidak akan ada artinya. Karena itu, untuk saat ini, Wu Yun sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Dia ingin tahu lebih banyak lagi apa yang sedang terjadi. Yang perlu dilakukan Wu Yun sekarang adalah mengikuti rute Wu Lingtian dan melihat apa yang terjadi. Dia juga ingin mengetahui bos besar di baliknya. Permainan catur macam apa yang dilakukan orang yang mengendalikan roda perencanaan keberuntungan. Bahkan dia sendirilah yang ada di dalam game tersebut. Justru karena dia adalah orang yang terlibat dalam permainan, dia semakin ingin mengetahui segalanya. Jika Anda ingin memecahkan situasi atau mengubah nasib Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa yang pihak lain ingin Anda lakukan. Ngomong-ngomong, Wu Yun sepertinya tidak tahu apa-apa. Tidak banyak yang diketahui. Namun nyatanya, pemikirannya relatif jernih. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pertama pergi ke area alam dewa untuk menanyakan tentang tuannya Wu Lingtian, dan kemudian buat rencana lain. Bab 2228 Alam Dewa. Namun, perjalanan ke area alam dewa ini pasti tidak akan semulus sebelumnya bagi Wu Yun. Kekuatannya saat ini baru saja menembus dan mencapai alam setengah dewa. Jika menyangkut wilayah alam dewa, ia hanya bisa dianggap sebagai makhluk kecil. Sama seperti sebelumnya di wilayah fana dan dunia peri, jika tidak bermoral pasti tidak akan berhasil. Bahkan kemungkinan besar Wu Yun harus tinggal di area alam dewa bintang Tianlong untuk sementara waktu. Tidak ada alasan lain mengapa Wu Lingtian memilih untuk menetap di Tianlong Star dan menimbulkan keributan, dan dia juga secara khusus meninggalkan slip giok untuknya.
Ini jelas menunjukkan bahwa bintang Tianlong ini adalah penghubung yang relatif penting. Jika Wu Yun ingin benar-benar memahami seluk-beluknya, maka dia harus melalui setiap tautan langkah demi langkah. Tentu saja, Wu Yun punya cara yang lebih mudah, yaitu menemui Wu Lingtian secara langsung dan memintanya menceritakan semuanya. Namun, siapa yang tahu di mana Wu Lingtian sekarang? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, perjalanan ke alam dewa ini tidak bisa dihindari. Di atas langit, di antara awan, Wu Yun terbang dalam waktu yang lama. Akhirnya, saya melihat penghalang muncul di depan saya. Penghalang ini memisahkan wilayah alam abadi dari wilayah alam ilahi. Dan penghalang ini memberi Wu Yun perasaan yang sama sekali berbeda dari penghalang yang pernah dia temui sebelumnya di wilayah dunia fana dan dunia peri. Untuk penghalang sebelumnya, Wu Yun bahkan merasa bahwa dia bisa merobek seluruh penghalang hanya dengan gerakan biasa. Tapi sekarang, dia tidak merasa seperti itu lagi. Aura kekuatan ilahi yang terkandung dalam penghalang memberinya perasaan berdebar-debar secara rahasia. Beberapa dari mereka terbang dan mendarat di samping penghalang. Alam dewa? Apakah ini alam dewa? Haha. Ngomong-ngomong, di dunia tempatku berada, aku belum pernah ke alam dewa. Aku tidak pernah menyangka bahwa keinginan ini akan diberikan kepadaku secara terselubung di Tianlong ini. Bintang, dicapai. Dengan berbisik, keterampilan Wu Yun diaktifkan dan kekuatan ilahi ditanamkan. Aliran kekuatan, dipandu oleh telapak tangannya, bergabung ke dalam penghalang. Benar saja, setelah beberapa saat, penghalang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan sebuah lorong muncul di depan Wu Yun. Ambil satu langkah ke depan dan masuk ke penghalang. Setelah Wu Yun memasuki penghalang, lorong itu segera ditutup kembali. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan kekuatan ilahi yang agung dan kaya memenuhi udara di sekitar Anda. Wu Yun bahkan bergidik tanpa sadar. Satu-satunya hal yang hilang dari mulutku adalah kata, terlalu bahagia, jadi aku tidak mengatakannya secara sembarangan. Tapi, meski begitu, nyatanya semua itu bisa dianggap bisa dimaafkan. Benar-benar mencapai alam ketuhanan dan menikmati perasaan diselimuti oleh kekuatan ketuhanan. Ini memang pertama kalinya Wu Yun mencobanya. Aku tidak bisa mengatakannya, tapi aku merindukannya. Mungkin, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa dia sendiri telah mencapai level setengah dewa. Ini adalah pengembangan fisik dan keinginan akan kekuatan ilahi. Bagaimanapun, setelah meninggalkan sarkofagus, Wu Yun telah melayang di angkasa luar alam semesta, bergegas dalam perjalanannya. Dan meskipun ada kekuatan ilahi di ruang terdalam alam semesta, kekuatan ilahi tersebut terlalu jarang dan terlalu rumit untuk disebutkan. Bagaimana bisa menyenangkan seperti tempat ini, wilayah alam dewa ini? Saat ini, saya berdiri di sebidang tanah milik area alam dewa bintang Tianlong. Merasakan aura kekuatan suci memenuhi udara di sekitarnya, Wu Yun menggerakkan otot dan tulangnya lagi. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Adapun tempat di mana Wu Yun berada saat ini, dia sendiri tidak tahu di mana itu. Seharusnya tempat itu tidak jauh dari persimpangan dunia dewa dan dunia peri. Bagaimanapun, Wu Yun tidak bergerak setelah memasuki alam dewa. Tarik napas dalam-dalam dan perlahan tenangkan riak di hatimu. Setelah melihat sekeliling, pertama-tama dia harus menemukan cara untuk menetap di alam dewa. Dunia para dewa bukan lagi dunia peri sebelumnya. Jika dia terus berlarian seperti sebelumnya, saya khawatir kekuatannya tidak cukup untuk terlihat di alam dewa. Padahal tujuan utamanya adalah mencari petunjuk tentang Wu Lingtian. Namun pertahanan diri harus tetap diutamakan. Dan jika Anda dapat melindungi diri sendiri, meningkatkan kultivasi Anda, dan mencapai tujuan awal Anda, itu adalah yang paling sempurna. Faktanya, Wu Yun juga memiliki beberapa pemikiran mengenai hal ini saat ini. Pertama, menurut spekulasinya, kemungkinan terjadi sesuatu pada Wu Lingtian tidak terlalu besar. Orang di belakang Anda pasti akan membantu Anda di saat kritis. Oleh karena itu, untuk saat ini tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan guru. Kedua, juga karena apapun faktanya, Wu Yun sudah memasuki permainan ini. Apalagi ia juga mengetahui bahwa permainan catur ini tidak akan bisa dimainkan dengan mudah. Dia dan tuannya Wu Lingtian hanyalah pion dalam permainan catur ini. Jika itu masalahnya, lalu mengapa saya harus khawatir? Dengan kata lain, apakah terburu-buru bermanfaat? Kekuatan. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat Anda dapat memiliki hak untuk berbicara. Hanya dengan begitu kita dapat menghadapi orang-orang yang berada di balik layar. Hanya memiliki kekuatan yang cukup adalah segalanya. Dengan pemikiran ini, Wu Yun juga membuat rencana rahasia di dalam hatinya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia berencana untuk tinggal di area alam dewa bintang Tianlong untuk sementara waktu. Lagi pula, meski dia pergi sekarang, dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Jika Anda mencari Wu Lingtian di luar, mustahil menemukannya. Dia bahkan tidak tahu dunia bintang mana yang dikunjungi Wu Lingtian.
Kami hanya dapat melihat apakah kami dapat menemukan beberapa petunjuk di area alam dewa ini. Tentu saja yang terpenting, dan yang membuat Wu Yun merasa nyaman dan berlatih di sini, adalah karena ia memiliki firasat bahwa tuannya tidak akan terancam begitu saja. Tuan, tunggu saya. Meskipun Anda tidak memberitahu saya secara langsung tentang apa yang ada di slip giok ini, dan Anda berulang kali membujuk saya untuk tidak terlibat, tetapi saat saya melangkah ke jalan kuno di langit berbintang ini, Anda sudah terlibat, bukan? Saya tahu bahwa Anda tidak boleh rela menyerah pada takdir, atau dikendalikan oleh orang lain. Tunggu saya, Guru, tunggu saya akan menggunakan waktu tercepat, mencapai puncak alam dewa. Ketika saatnya tiba, Guru dan murid, kau dan aku, akan berjuang untuk keluar dari dunia ini dan menghancurkan roda takdir. Wu Yun mengatupkan rahangnya dan berbisik kepada dirinya di dalam hatinya. Bab 2229 apakah ada yang memperhatikan? Tentu saja, mari kita bicarakan. Wu Yun tidak mengenal tempat tinggalnya, dan dia bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Apalagi kami sudah sampai di area alam dewa. Tingkat kultivasinya sebagai manusia setengah dewa agaknya tidak memadai. Karena tingkat kultivasi dasar awal seseorang di alam dewa adalah demigod tingkat pertama. Dengan kata lain, Wu Yun telah bekerja keras selama bertahun-tahun, naik selangkah demi selangkah dari manusia fana ke posisinya sekarang. Setelah melalui banyak kesulitan, dia masih tidak lebih baik dari bayi yang baru lahir. Inilah perbedaan garis keturunan. Mungkin inilah yang disebut dengan kekalahan di garis start. Tentu saja, tingkat kultivasi dasar orang-orang di alam dewa adalah para dewa tingkat pertama, yang tidak berarti bahwa mereka memiliki kekuatan tempur seperti para pembudidaya setengah dewa sejati. Hanya saja inti dari wilayah mereka ada di sana. Jika kita memang ingin berbicara tentang ilmu, pengalaman, keterampilan, dan lain-lain, tentu mereka masih jauh tertinggal dari orang-orang yang telah naik selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, meskipun tingkat setengah dewa Wu Yun saat ini, dia tidak dapat membuat masalah apapun. Namun jika kita melihat keseluruhan kekuatan tempur secara komprehensif, tidak sesederhana itu. Tentu saja, dia belum bertarung melawan kultivator dari alam dewa bintang Tianlong ini, dia tidak mengetahui kedalamannya dan tidak dapat membuat penilaian yang gegabah. Sambil berpikir, Wu Yun sudah terbang ke depan. Lambat laun, di kejauhan, kota sibuk terlihat di kejauhan. Di kota yang sibuk, banyak orang berjalan-jalan. Saat ini, mereka berkumpul bersama, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Mengikuti pandangan mereka, teman baik, akhirnya aku melihat dengan jelas. Ternyata yang membuat mereka berkumpul untuk berdiskusi adalah sebuah pemberitahuan. Isi pemberitahuan itu mungkin adalah sekte tertentu di dekatnya sedang merekrut murid. Sejujurnya, Wu Yun sedikit kaget saat melihat adegan ini. Dia tidak menyangka Tianlongxing juga akan menggunakan pemberitahuan untuk merekrut orang. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa kekuatan yang kuat di wilayah alam dewa dapat merekrut murid seperti anak-anak berusia 3 tahun yang bermain-main di rumah. Selain memasang pemberitahuan untuk merekrut murid, Wu Yun hanya melihatnya ketika dia berada di benua Manghuang. Dan pemandangan seperti itu juga membuat Wu Yun secara bertahap mengalami perubahan besar pada apa yang disebut para pembudidaya alam dewa bintang Tianlong. Tidak membual. Saat ini, Wu Yun sedang berdiri di kejauhan, dan tidak kurang dari ribuan orang di kota yang sibuk. Terlebih lagi, jika kita hanya berbicara tentang alam kultivasi, Wu Yun, seorang manusia setengah dewa, tidak akan mendapatkan manfaat apapun sama sekali. Namun Wu Yun hanya memiliki perasaan seperti itu. Dia merasa jika dia masuk ke kota yang sibuk dengan ribuan orang, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah, dan tidak ada yang bisa menjebaknya. Tapi justru karena inilah Wu Yun tidak bisa memahaminya. Dia jelas dapat merasakan bahwa di antara ribuan orang ini, setidaknya setengahnya memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dia bahkan memperhatikan beberapa gumpalan aura seorang kultivator tingkat 8 di alam setengah dewa. Keberadaan seperti itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Setidaknya, di antara ribuan orang ini, dia pasti bisa dianggap sebagai orang kuat kelas 1. Tapi mengapa Wu Yun tidak bisa mendeteksi bahaya apapun dari orang-orang ini? Bahkan ada perasaan bisa menghancurkan lawannya. Anda tahu, ada 7 alam kecil di antaranya. Terlepas dari apakah Wu Yun bisa mengalahkannya atau tidak, biasanya, orang seperti itu pasti akan membuatnya merasa tertekan. Aneh, apa yang terjadi? Mungkinkah budidaya alam dewa yang mereka pahami tidak sama dengan budidaya alam dewa yang saya pahami? Tetapi mengapa? Saya bisa merasakan budidaya mereka. Kekuatanmu benar-benar sama dengan milikku. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Jika Anda tidak dapat memahaminya, jangan pikirkan itu. Tentu saja, Wu Yun tidak berencana untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Meskipun dia sangat membutuhkan tempat tinggal, kesan pertamanya terhadap sekte yang memasang pemberitahuan itu tidak terlalu baik.
Itu harusnya sekte kecil yang tidak populer. Namun, saat Wu Yun hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Diam-diam, teknik menusuk pupil diaktifkan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Tapi tidak ada yang ditemukan. Tidak, Wu Yun berbisik diam-diam, apakah itu ilusiku? Tidak, itu tidak mungkin. Ilusi itu tidak mungkin begitu nyata. Seseorang pasti baru saja memperhatikanku. Tetapi siapa orang itu? Bergumam pada dirinya sendiri, mata Wu Yun sekali lagi menyapu orang-orang di depannya. Masih belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Menarik pandangannya dan bersiap untuk pergi lagi. Namun kali ini, dia masih terhenti saat hendak mengambil langkah. Meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka, Wu Yun tahu bahwa mereka pasti menuju ke arahnya. Berbalik, saya melihat 3 pria parubaya mengenakan jubah Tao dan dengan kultivasi tingkat lanjut, datang dari kehampaan di kejauhan. Melihat mereka datang ke arahnya, meskipun dia tidak tahu apakah mereka musuh atau teman, Wu Yun tidak bereaksi banyak. Dia berdiri di sana dengan tenang. Memang terkesan tenang, namun nyatanya segala macam persiapan sudah dilakukan. Jika situasinya tidak tepat, dan jika ketiga orang itu hendak mengambil tindakan, Wu Yun dapat melarikan diri secepatnya. Di saat yang sama, Wu Yun juga bertanya pada dirinya sendiri secara diam-diam. Mungkinkah sepasang mata yang menatapku yang kusadari tadi adalah salah satu dari mereka bertiga? Benarkah, selain mereka bertiga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Sepertinya aku tidak memilikinya. Kemampuan yang sangat kuat. Setelah memikirkannya, aku tidak tahu apa-apa. Apalagi perasaan itu sudah hilang sama sekali sekarang. Adapun 3 pria parubaya, mereka juga terbang ke Wu Yun. Tidak ada pihak yang berbicara, tetapi Wu Yun tidak berpikir demikian, dan hanya saling memandang dengan tenang. Ribuan orang yang telah berkumpul di sekitar pemberitahuan di kota yang sibuk sebelumnya, semuanya berkerumun. Seolah sedang berziarah, mereka berkerumun menuju ke arah Wu Yun. Tentu saja, Wu Yun juga tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuknya, tetapi untuk 3 pria parubaya yang berdiri di depannya saat ini. Bab 2233 Pelindung Hebat. Ya Tuhan, itu adalah 3 pelindung Sekte Xuanwu. Ketiganya benar-benar muncul di tempat kita secara langsung. Ya, itu adalah pelindung hebat, pelindung kedua, dan pelindung ketiga. Sampai saat ini, saya sudah hanya mendengar suara mereka tetapi tidak melihat mereka. Sobat, aku tidak menyangka akan cukup beruntung bertemu denganmu hari ini. Wu Yun juga mendengar beberapa teriakan di antara kerumunan yang kacau dan berkerumun. Dan dari teriakan tersebut tentunya kita juga bisa menilai identitas ketiga orang tersebut. Sekte Xuanwu, 3 pelindung, bisikku dalam hati. Orang-orang dari luar bintang, haha, nak, aku tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setahun, 2 orang dari luar bintang datang ke planet Tianlong kita. Akhirnya, salah satu dari 3 penjaga berbicara. Meski suaranya tidak nyaring, namun cukup bagi semua orang yang hadir, bahkan mereka yang berada di keramaian dan kebisingan, untuk mendengar dengan jelas. Ketika mereka mendengar makhluk luar angkasa ini, hampir semuanya berhenti pada saat yang bersamaan. Mata mereka tidak lagi tertuju pada ketiga penjaga itu. Sebaliknya, dia menatap Wu Yun dengan tatapan yang agak aneh, bahkan aneh. Secara keseluruhan, ini sangat rumit. Tentu saja, Wu Yun juga mendengar beberapa petunjuk dari kata-kata pelindungnya. Katanya alien kedua dalam setahun. Artinya, masih ada orang di sini kurang dari setahun yang lalu. Maka orang ini pasti adalah tuannya, Wu Lingtian. Dalam hal ini, ketiga pelindung ini, atau Sekte Xuanwu ini, harus mengetahui sesuatu tentang tuannya. Tentu saja, Wu Yun tidak akan menunjukkannya terlalu jelas. Dia berpura-pura tidak tahu, dan berkata dengan tangan ditangkupkan, "Senior, junior ini memang orang dari luar bintang." Dia menginjak jalan kuno langit berbintang untuk mengalaminya. Tanpa sengaja, dia datang ke Tianlong Star, dan bersiap untuk mengalami sesuatu di area alam dewa bintang Tianlong. Jika senior tidak mengizinkannya, maka junior akan berbalik dan pergi tanpa mengganggumu. Langkah Wu Yun mundur untuk maju bisa dikatakan adil kanan. Perjelas bahwa Anda ada di sini dan Anda tidak harus berada di sini. Pada saat yang sama, dia juga menyebutkan jalan kuno langit berbintang. Orang yang lemah mungkin tidak mengetahuinya, tetapi siapapun yang memiliki kekuatan tertentu pasti akan tergerak ketika mendengar kata jalan kuno langit berbintang. Karena tanpa kekuatan absolut, mustahil untuk membuka jalan kuno langit berbintang. Wu Yun juga memperingatkan mereka secara terselubung bahwa dia datang dari jalan kuno langit berbintang, dan kekuatan di belakangnya sangat kuat, jadi jangan pikirkan itu. Benar saja, setelah mendengar kata, jalan kuno singkong, mata ketiga penjaga itu sedikit berubah. Kemudian salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang Wu Lingtian? Pertanyaan ini bisa dikatakan merupakan pertanyaan yang fatal bagi Wu Yun.
Pertanyaan ini hampir membuatnya bimbang dalam penilaian sebelumnya. Setelah menenangkan diri, Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Bagaimana mereka tahu nama tuanku? Mungkinkah tuan itu jatuh ke tangan mereka? Mungkinkah orang di belakangnya adalah apa saya kira? Tidak mengambil tindakan. Tidak, tidak peduli apa, karena 3 pelindung Sekte Xuan Wu dapat menyebutkan nama tuanku, itu harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan banyak interaksi, saya harus mulai dari sini. Setelah merenung sejenak, wajah Wu Yun tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang, siapa yang kamu bicarakan, senior? Kamu benar-benar tidak tahu. Pria itu berkata lagi. Saudaraku, tidak peduli apakah dia mengetahuinya atau tidak, ambil kembali dan biarkan Master Sekte memutuskan. Pria yang berbicara sekarang berdiri di samping pria yang berbicara sebelumnya. Pria ini tampaknya memiliki temperamen yang panas, dan dia ingin menyerang Wu Yun ketika dia membuka mulutnya. Dan percakapan mereka didengar oleh semua orang di bawah. Saya mendengar bahwa ketiga penjaga ini akan mengambil tindakan terhadap pemuda ini. Mereka semua tanpa sadar mundur. Ini bukan tentang hal lain, tapi karena dia takut sisa kekuatan ketiga penjaga itu akan menyakitinya. Di saat yang sama, mereka menjadi semakin penasaran dengan asal-muasal pemuda dari luar bintang ini. Dia sebenarnya meminta 3 penjaga Sekte Xuan Wu untuk dikirim pada saat yang sama hanya untuk membawanya kembali. Dan bahkan mereka bisa melihatnya. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak melihatnya? Dari nada bicara ketiga orang ini, sepertinya mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wu Lingtian. Dia membuka mulutnya untuk membawanya kembali dan membiarkan dia memutuskan. Bukankah ini kembali untuk bertanya, atau apa? Pada saat ini, pikiran Wu Yun berputar cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan tuannya, dia merasakan kebencian orang-orang ini terhadap tuannya. Sepertinya ideku untuk mencari tempat tinggal di kawasan alam dewa ini mungkin tidak berhasil. Bisik, Wu Yun diam-diam. Tentu saja, matanya tertuju pada 3 orang di seberangnya. Keterampilan dan seni bela diri dalam tubuh berada di ambang ledakan. Selama ketiga orang ini berniat mengambil tindakan, Wu Yun akan bisa langsung bereaksi. Namun ketiga orang itu masih bingung apakah akan mengambil kembali Wu Yun secara langsung. Namun kenyataannya, jawabannya sudah ada pada saat kita sedang berjuang. Kalau negatif, dia tidak akan ragu. Benar saja, setelah berpikir sejenak, pelindung hebat di antara ketiga pelindung itu mengangguk, lalu memandang Wu Yundao dan berkata, bagaimana kalau, anak kecil, ikutlah dengan kami. Selama kami dapat memastikan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Wu Lingtian, aku jamin. Kamu dalam damai. Wu Yun tersenyum dingin, senior, sudah kubilang padamu bahwa aku tidak mengenal orang yang kamu bicarakan. Aku hanya ingin menanyakan 2 hal pada senior, apakah kamu setuju denganku untuk berlatih di sini, atau kamu tidak setuju? Setuju, aku tidak akan menimbulkan masalah, dan kamu tidak keberatan denganku. Jika kamu tidak setuju, aku akan segera pergi. Aku ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Penjaga ketiga dengan temperamen paling meledak-ledak tiba-tiba berteriak, dan dia tidak tahu apa yang menyebabkan angin, dan tingkat kultivasi, dia bergegas langsung menuju Wu Yun. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut, meskipun tidak satupun dari orang-orang ini, termasuk wali ketiga dengan temperamen paling meledak-ledak, menyadari niat membunuh yang sebenarnya. Tapi melalui sikap mereka terhadap Wu Lingtian,